Shalom adik-adik semuanya yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita ketemu kembali hari ini ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih pada hari ini Tuhan masih memberikan kami semua tubuh yang sehat. Sebentar kami mau mendengar renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul renungan hari ini adalah Tuhan Pembelaku. Renungan hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 34 yang berbunyi demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Adik-adik, yuk kita simak cerita berikut ini. Di suatu masa, seorang raja Median bernama Darius mengambil alih pemerintahan kerajaan Babel, di mana Daniel tetap dipilih menjadi salah satu pejabat tingginya. Raja Darius melihat ada roh yang luar biasa atas Daniel, dan ia hendak menetapkan Daniel menjadi perwakilannya yang tertinggi atas seluruh negeri. Hal ini menimbulkan kecemburuan di antara pejabat-pejabat lainnya, dan mereka pun berencana untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi adik-adik, mereka tidak dapat menemukan kesalahan dalam hal pekerjaan Daniel. Mengapa? Karena Daniel selalu berpegang kepada kebenaran dan keadilan. Mereka tahu satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel adalah dalam hal kesetiaan dan komitmen ibadahnya kepada Tuhan. 3 kali sehari Daniel selalu berlutut di kamarnya, menghadap ke Yerusalem untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas perkenanan dan berkat-Nya. Orang-orang tersebut melihat Daniel melakukannya setiap hari dan menemukan jalan untuk menjatuhkannya. Mereka pun menghadap Raja Darius dan berkata, "Kekalah hidup Raja Darius. Semua petinggi dan pejabat pemerintah telah bersepakat supaya Raja mengeluarkan surat bahwa siapapun yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Raja Darius yang tidak mengetahui bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari pun menyetujui hal tersebut. Membaca surat perintah raja, Daniel tetap berdoa dan bersyukur 3 kali sehari kepada Allah di kamarnya. Melihat hal itu, para pejabat lainnya segera pergi menghadap raja untuk melaporkan Daniel. Mendengar hal itu, Raja Darius menjadi sangat sedih dan sepanjang hari dia berusaha mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Sementara itu, para pejabat terus mendesak raja mengingatkan bahwa sekali suatu peraturan dibuat, maka tidak boleh diubah lagi. Akhirnya dengan berat hati, raja memerintahkan Daniel dilemparkan ke gua singa. Raja Darius berkata kepada Daniel sebelum dimasukkan ke gua singa, "Kiranya Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu melepaskanmu dari mulut singa." Dan Daniel pun dimasukkan ke gua singa. Raja pun kembali ke kerajaan, tetapi sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Saat pagi-pagi benar, pergilah raja ke gua singa. Sesampainya di sana berseru raja, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun sanggup melepaskanmu dari mulut singa?" Dan terdengarlah suara Daniel menjawab, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa. Singa-singa itu tidak menyakitiku karena aku tidak bersalah di hadapannya maupun terhadap tuanku Raja." Raja pun sangat bersuka cita dan segera memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua singa. Daniel keluar dari gua singa itu tanpa luka sedikit pun karena Daniel mempercayai Tuhan. Dan Raja memerintahkan agar para pejabat yang menjatuhkan Daniel dimasukkan ke gua singa beserta seluruh keluarganya. Sebelum mencapai dasar gua, singa-singa itu sudah menerkam dan meremukkan mereka. Raja Darius pun mengeluarkan perintah agar di seluruh negeri semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dia Allah yang hidup dan kekal selamanya. Dan kepada Daniel pun dikaruniakan kedudukan tinggi selama masa pemerintahan Raja Darius dan juga Kores Raja Persia. Adik-adik semuanya,
Apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Dimusuhi karena melakukan sesuatu yang benar? Jangan khawatir ya, Tuhan tahu mana yang benar dan Tuhan akan membela-mu. Bahkan Tuhan juga akan menolongmu berdamai dengan musuhmu. Berharaplah kepada Tuhan. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Tuhan, aku tahu bahwa Engkaulah pembelaku, aku tidak perlu takut. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.